Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meliana dengan NIM 0205222148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Transformasi Genetik dan Ekspresi Mutan Sukrose Fosfat Sintes pada Tanaman Tomat. Selanjutnya di sini ada jurnal yang saya review dengan nama penulis Suwinda Febriani, Indiana Agustin, Widya Dwi Safitri, Bambang Sugiarto. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Tomat Solanum lycopersicum adalah tumbuhan dari keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh setinggi 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau bisa dimakan secara langsung tanpa diproses. Selanjutnya, tunas apikal tanaman tomat yang telah ditumbuhkan secara in vitro selama 14 hari digunakan sebagai eksplan dalam proses transformasi menggunakan Agrobacterium tumefaciens strain GV3101. Gen yang akan ditransformasi meliputi full SPS dan AN SPS yang telah diinsersi pada vektor PR101AN. Metode transformasi yang digunakan sesuai dengan protokol yang telah deskripsi oleh Sugiarto. Transformasi gen full SPS dan AN SPS melalui infeksi Agrobacterium meliputi beberapa tahapan yang terdapat pada gambar 2. Setelah proses inkubasi, eksplan selama 30 menit dalam kultur Agrobacterium yang mengandung gen target. Tahap kokultivasi dilakukan untuk memberi kesempatan infeksi Agrobacterium. Selanjutnya, apa sih itu transformasi genetik? Transformasi genetik adalah suatu perpindahan atau transfer gen asing yang diisolasi dari suatu tanaman ke dalam suatu genom baru dalam rangka melakukan rekayasa genetika agar mendapatkan tanaman transgenik. Transgenik yang diinginkan adalah memiliki sifat yang kebal terhadap penyakit dan gangguan lainnya, bahkan mampu meningkatkan hasil metabolit sekunder. Tujuan transformasi genetik adalah membuat sifat baru pada tanaman lama. Selanjutnya ada cara transformasi genetik. Transformasi genetik ini bersifat lebih praktis dari segi waktu daripada menggunakan metode lama, yaitu seleksi persilangan. Selanjutnya ada kendala transformasi genetik. Beberapa kendala dalam transformasi genetik pada tanaman tomat meliputi kekurangan protokol yang efisien, sederhana, dan dapat diandalkan serta waktu yang lama. Yang dibutuhkan untuk menghasilkan garis transgenik yang dapat mempersulit analisis fungsi gen. Faktor-faktor lain seperti strain dan konsentrasi Agrobacterium, metode infeksi menggunakan lapisan feeder, asetostringon, dan regulator pertumbuhan selama prakultur dan kokultur, serta suhu dan durasi prakultur dan kokultur juga mempengaruhi transfer gen pada tomat. Selanjutnya ada bahan dan metode penelitian. Konstruksi gen AN SPS dimulai dengan delesi sekitar 0,3 kb pada domain N terminus gen full SPS yang telah dilaksanakan pada penelitian sebelumnya. Full SPS adalah gen full length DNA SPS tebu yang berukuran 3,3 kb dengan nomor aksesi AB001337 di genbank. Vektor PR101AN merupakan vektor biner yang mengandung gen penyandi ketahanan pada antibiotik kanamicin yaitu NPTL dengan promoter CAMV35S. Konstruksi dilakukan dengan
amplifikasi gen full SPS dan gen AN-SPS dengan menggunakan region primer star HS DNA polymerase takaran Jepang dan sepasang primer yang mengandung penambahan del forward and reverse di kedua sisi ujungnya. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Transformasi genetik dan seleksi tunas apikal tanaman tomat yang telah ditumbuhkan secara in vitro selama 14 hari digunakan sebagai eksplan dalam proses transformasi menggunakan Agrobacterium tumefacial strain V3101. Gen yang akan ditransformasi meliputi full SPS dan AN-SPS yang telah diinsersi pada vektor PR101AN. Metode transformasi yang digunakan sesuai dengan protokol yang telah deskripsi oleh Sugiarto. Selanjutnya, analisis genomik melalui PCR metode ekstraksi DNA dari daun tomat, mengacu pada metode Della Porta et al. 1983. Dengan modifikasi minor dan sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Appreciati et al. 2008, DNA genom yang diekstraksi sebanyak 0,5 gram daun tanaman tomat yang ditumbuhkan di rumah kaca. Daun tomat tersebut digerus dengan penambahan nitrogen cair di dalam mortal dan pastel. Selanjutnya, dicampur buffer sebanyak 1 ml 2 kali volume yang mengandung 100 ml 3 HCl, pH 8, 50 ml eta, 500 ml NaCl 1%, SDS, dan 5 ml 2 marceptoetanol. Setelah diinkubasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, sampel diberikan 30 UL 5M potasium asetat dan diinkubasi dalam es selama 10 menit. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada hasil konstruksi dan gen AN-SPS telah didapatkan bahwa vektor PRI01AN berukuran 10 kb dan insersi PRI10AN berukuran 3 kb dapat terpotong sempurna pada sampel hasil cloning setelah 2 jam inkubasi. Pada gambar 3, hal ini membuktikan bahwa telah didapatkan klon positif yang mengandung gen AN-SPS. Klon positif tersebut selanjutnya digunakan untuk transformasi genetik sehingga menghasilkan tanaman transgenik tomat. Pada penelitian ini, efisiensi metode transformasi genetik mulai tahap kultivasi K seleksi S1 hingga 5 dan aklimatisasi tanaman putatif transgenik sebesar 5% sesuai dengan referensi yang ada bahwa persentase efisiensi transformasi pada tanaman yang bagus adalah di atas 1%. Pada gambar 5, yaitu menunjukkan adanya regulasi allosterik pada tanaman tomat yang tidak transgenik atau wild type. Aktivitas enzim pada wild type dalam kondisi tanpa G6P menunjukkan sukrosa yang terbentuk sekitar 0,28 mM sukrosa per 10 menit. Sedangkan dengan pemberian 5 mM G6P, produk sukrosa yang terbentuk mengalami peningkatan hingga 0,38 mM sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas SPS pada tanaman wild type dipengaruhi oleh G6P. Tetapi ekspresi SPS pada tanaman tomat transgenik AN-SPS menunjukkan adanya perbedaan dari tanaman wild type. Melalui data yang dihasilkan pada gambar 5, tanaman transgenik AN-SPF secara dominan tidak dipengaruhi oleh G6P. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa N-SPS berpengaruh penting dalam regulasi sintesis sukrosa.
Domain N-terminus SPS diasumsikan berinteraksi dengan G6P dan berfungsi sebagai supresor aktivitas SPS. Savitri et al. 2016. Tetapi ketika domain L-terminus dihilangkan, maka SPF akan kehilangan interaksi dengan G6P, sehingga regulasi alloterik menjadi hilang. Tanaman wild type mengandung full length SPS asli dari tomat, di mana domain N-terminus masih terdapat pada SPS. Oleh karenanya, aktivitas SPS tanaman wild type berpengaruh terhadap G6P, sedangkan AN SPS tanaman transgenik tomat ekspresinya lebih domain, maka sesuai prediksi bahwa aktivitasnya lebih tinggi dan tidak berpengaruh pada G6P. Hasil ini membuktikan bahwa mutasi penghilang domain N-terminus masih menghasilkan enzim SPF yang aktif pada tanaman. Oleh karenanya, dapat diasumsikan bahwa gen AN SPS berpotensi untuk menjadi target dalam pengembangan genom editing. Selanjutnya, ada kesimpulan. Melalui studi ini telah didapatkan 3 positif tanaman transgenik tomat dengan transformasi genetik, yaitu tanaman transgenik event 420,5.511 dan 5.10. Tanaman transgenik telah dikonfirmasi melalui analisis PCR dengan karakterisasi tanaman transgenik dilakukan dengan analisis biokimia. Sesuai prediksi, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ekspresi AN-SPS pada tanaman transgenik tomat merupakan enzim yang sama aktifnya dengan ekspresi AN-SPF di E. coli. Baik, selanjutnya ada referensi yang saya ambil dari Febriani Agustin, Savitri W.D. Sugiarto B. 2019 dengan judul Transformasi Genetik dan Ekspresi Mutan Sucrose Fosfat Sintes pada Tanaman Tomat, Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.